Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan mendiskusikan hasil resum kami yang berjudul Kedudukan Manusia dalam Pendidikan Islam. Sebelum saya lanjut ke diskusi kelompok, izinkan saya dan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Saya Ramanda Nur Intan Oktavia dari Prodi D3 Tata Boga. Saya Maizahra Minayati Dewi dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saya Nailul Hidayati dari Prodi D3 Tata Busana. Saya Lintang Wahyu Indiati dari S1 Pendidikan Tata Busana. Saya Dewi Laksmi Wilujeng Tias dari Program Studi D3 Tata Busana. Selanjutnya, saya dan teman-teman akan langsung melanjutkan ke materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Islam terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek material jasmaniah, yang kedua aspek immaterial atau kerohanian. Di aspek pertama terdapat 6 bagian yang termasuk aspek material. Yang pertama, manusia berasal dari benda padat berupa tanah, kasar, atau turab. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat 59. Yang kedua, ada manusia berasal dari saripati atau sulalah, sebagaimana disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12. Yang ketiga, ada dari manusia diciptakan dari tanah liat atau tin yang disebut di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Yang keempat, ada menjadi air mani atau mutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Selanjutnya yang kelima, kemudian manusia dijadikan daging atau mudghah. Lalu setelah dari mudghah tersebut akan menjadikannya tulang atau idoma. Lalu tulang itu dibungkus menjadi daging, maka menjadi makhluk yang berbentuk lain yaitu janin. Lalu Allah tiupkan ruh dan nyawa sehingga menjadi makhluk yang bernyawa atau disebut manusia. Yang kedua ada aspek immaterial atau kerohanian. Menurut Imam Al-Ghazali, aspek immaterial ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada ruh dan yang kedua ada nafas. Untuk selanjutnya, ada proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia sudah dituliskan dan dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Proses tersebut yaitu 1. Melalui masa yang tidak disebutkan. 2. Mengalami beberapa tingkatan kejadian. 3. Ditumbuhkan dari tanah seperti tumbuh-tumbuhan. 4. Dijadikan dari tanah liat atau lazib. 5. Dijadikan dari tanah kering dan lumpur hitam atau syal-syal dan hamain. 6. Berproses dari saripati tanah, nutfah dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang, dibungkus dengan daging, makhluk paling baik. 7. Kemudian ditiupkan ruh. Dalam diri manusia terdapat potensi dan sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia ini, manusia berperan aktif sebagai pelaku atau subjek pendidikan yang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia sendiri dan potensi yang ada di sekeliling mereka. Dalam Islam, manusia digolongkan menjadi dua hal, yaitu penggolongan manusia menurut surat Al-Fatihah
dan penggolongan manusia yang dicintai dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat-sifat manusia. Potensi fitrah manusia. Arti fitrah merupakan ciptaan dan buatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Fitrah bisa juga diartikan sifat pembawaan yang tidak ada sejak lahir, atau berarti sifat alami manusia. Hasan Langgulung berpendapat juga bahwa yang dimaksud fitrah adalah potensi yang baik. Fitrah atau sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkemampuan untuk menerima kebaikan, keturunan, pendidikan, dan pengajaran. Yang ketiga, dorongan biologis yang berupa syahwat, rasa marah, tabiat. Yang keempat, dorongan daya berpikir untuk mencari hakikat kebenaran. Yang kelima, sifat dan kekuatan lain manusia yang bisa dikembangkan dan disempurnakan. Dan berikut sifat dalam diri manusia yang tercantum dalam Al-Quran. Yang pertama, bersifat tergesa-gesa. Yang kedua, sering membantah. Yang ketiga, ingkar dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat, keluh kesah, gelisah, dan kikir. Yang kelima, putus asa bila ada kesalahan. Dan yang keenam, ingat Tuhan di saat-saat sulit saja. Poin B yaitu manusia sebagai elemen utama dalam pendidikan Islam. Berbicara tentang pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kajian tentang hakikat manusia. Karena manusia adalah pelaku dari pendidikan itu sendiri, baik sebagai pendidik, anak didik, tenaga pendidikan, maupun sebagai penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Oleh karena itu, manusia merupakan unsur penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ia merupakan ilmu yang ilmiah. Artinya, ilmu pendidikan Islam telah menampilkan diri dan memiliki persyaratan sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek kajian dan metodologi pengembangan ilmu. Objek material dalam ilmu pendidikan Islam adalah manusia dengan berbagai potensi yang dimiliki sebagai subjek-objek didik. Sedangkan objek formal dalam ilmu pendidikan Islam adalah upaya normatif untuk menumbuh kembangkan potensi manusia dengan menjadikan Islam sebagai materi yang akan dididikkan melalui aktivitas pendidikan. Sehingga dapat pola perkembangan dan pertumbuhan manusia sebagai subjek-objek didik. Manusia adalah anedokandum atau manusia yang harus dididik. Proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia adanya pendidikan. Oke, yang ke-E, pengembangan manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Manusia difungsikan sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk memelihara dan memakmurkan bumi. Karena bumi dengan semua sistem ekologi yang telah diciptakan Allah, itu sudah merupakan tempat yang baik bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia harus menyadari bahwa segala tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi harus dihentikan. Karena tindakan destruktif manusia bisa merusak keseimbangan alam. Interaksi manusia, hubungan al-intifa'u bi, hubungan utility, yaitu mengambil manfaat. Manusia diperintahkan untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam dan kekuatan alam yang ada. Hubungan iktibar, mengambil pelajaran. Hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan viewpoint bahwa alam dapat menambah pelajaran bagi manusia.
Iktikbar dalam arti alam bisa digunakan sebagai pelajaran dengan cara mengambil temuan-temuan yang dapat dijadikan teori bagi pengetahuan secara umum. Adalah hubungan altifat atau hubungan untuk pelestarian alam, konservasi atau saving, menyelamatkan alam. Jika melihat banyakkan ragam fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia sebagai bekal menjalankan misi khalifah di muka bumi, maka kemudian ada potensi yang melekat pada manusia yang perlu dikembangkan agar manusia bisa mengembangkan hidupnya yang damai dan sejahtera, yaitu potensi kepatuhan dan kepasrahan. Firman Allah dalam Al-Quran 15 ayat 29, pada diri manusia terjadi cita rasa Tuhan dalam dimensi Al-Asma'ul Husna. Sebagai konsekuensinya, jika Allah memiliki sifat Maha Kuasa atau Al-Qadir, maka pada diri manusia terdapat sifat kuasa atau potensi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta Al-Khaliq, maka manusia memiliki daya kreativitas potensi untuk membangun kehidupan yang lebih bermanfaat. Dengan demikian, jika Allah bersifat Maha memiliki segala kekuasaan atau Al-Malik, maka manusia memiliki daya kemampuan menguasai alam untuk kepentingan dirinya. Potensi inilah yang harus dikembangkan dan diberi rangsangan dalam proses pendidikan agar mengejawantah dalam kehidupan. Selain itu, ada potensi lain yang melekat pada diri manusia yang bisa dikembangkan melalui pendidikan Islam. Di saat manusia dipandang sebagai homo educandum atau makhluk yang harus dididik, maka pendidik harus diaktualisasikan dalam memberikan makna dalam kehidupan manusia. Bermodalkan fitrah berupa iman melalui pendidikan Islam, fitrah tersebut bisa dikembangkan menjadi kepribadian yang Islami. Selanjutnya, setelah kepribadian Islami akan dikembangkan dalam muamalahnya menjadi ihsan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa tujuan pendidikan Islam utama adalah memelihara keimanan. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan menjadi instrumen penting membimbing untuk mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai mandataris Tuhan yang meliputi segala aspek-aspek khalifah. Karena hanya dengan pendidikan Islam, manusia bisa berkembang dengan sempurna sesuai fitrahnya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian untuk diskusi hari ini. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, 1, 2. Lagi. Oke. Lagi. Oh, lagi. Oke.